Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Najimah Safri, kelas PTIKA Angkatan 2025 dengan NIM 250-209-50017. Nah, video kali ini saya akan membahas mengenai himpunan dan kombinatorika lanjutan. Nah, materi yang akan saya bahas tidak mencakup gabungan, irisan, komplemen, dan selisih karena sudah dijelaskan di kelas. Oleh karena itu, saya akan fokus pada konsep lebih mendalam seperti himpunan kuasa, kardinalitas, prinsip inklusi eksklusi, permutasi lanjutan, kombinasi, serta prinsip Dirichlet. Selanjutnya, apa sih itu himpunan? Jadi, himpunan adalah kumpulan objek benda atau elemen yang terdefinisi dengan jelas sehingga dapat ditentukan apakah suatu objek termasuk anggota himpunan atau bukan atau tidak. Nah, selanjutnya ada himpunan kuasa. Himpunan kuasa adalah himpunan yang berisi semua kemungkinan himpunan bagian atau subset dari suatu himpunan, termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Artinya, jika kita memiliki suatu himpunan A, maka himpunan kuasa A memuat seluruh kombinasi anggota-anggota A dalam bentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, notasinya seperti ini. P dari A atau himpunan kuasa A. Jika banyak anggota A adalah N, maka nilai mutlak P dari A sama dengan 2 pangkat N. Artinya jumlah seluruh subset selalu 2 pangkat banyak anggota himpunan tersebut. Contohnya jika A sama dengan misal kurung kurawar 1, 2, dan 3, maka jumlah subsetnya adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jadi himpunan kuasanya memiliki 8 anggota. Selanjutnya ada kardinalitas. Nah, kardinalitas adalah banyaknya anggota suatu himpunan. Kardinalitas menunjukkan seberapa banyak elemen yang ada di dalam himpunan tersebut. Biasa ditulis tangan seperti ini. Kardinalitas A atau banyak anggota A. Jika A sama dengan dalam kurung berawal A, B, C, dan D, maka kardinalitas A-nya sama dengan 4. Selanjutnya ada himpunan bagian atau subset. Nah, himpunan A disebut himpunan bagian dari B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B. Dengan kata lain, tidak ada satupun anggota A yang berada di luar B. Jika A bagian dari B tetapi tidak sama dengan B, maka disebut himpunan bagian sejati. Jika semua anggota A terdapat dalam B, maka seperti ini. A subset bagian dari B. Jika A benar-benar bagian dan tidak sama dengan B, ditulis A subset sejati B. Selanjutnya prinsip inklusi eksklusif. Nah,
Prinsip inklusi-eksklusi adalah metode dalam teori himpunan yang digunakan untuk menghitung jumlah anggota dari beberapa himpunan yang saling beririsan tanpa menghitung elemen yang sama lebih dari satu kali. Nah, prinsip ini bekerja dengan cara menjumlahkan semua anggota masing-masing himpunan, mengurangi bagian yang terhitung ganda, menambahkan kembali bagian yang terkurangi terlalu banyak. Gunakan untuk menghitung jumlah anggota 3 himpunan tanpa menghitung ganda. Rumusnya seperti ini. Kenapa dipisah ini? Nah, N A union B union C sama dengan N A ditambah N B ditambah N C dikurang N A intersection B dikurang N A intersection C dikurang N B intersection C. Nah, N A intersection B intersection C. Contohnya, jika diketahui data survei 3 mata pelajaran, kita bisa menghitung jumlah siswa yang suka minimal 1 pelajaran menggunakan rumus ini. Selanjutnya, kombinatorika. Nah, apa sih itu kombinatorika? Jadi, kombinatorika adalah cabang matematika yang mempelajari cara menghitung banyaknya kemungkinan penyusunan, pemilihan, atau pengaturan suatu objek berdasarkan aturan tertentu. Nah, selanjutnya ada faktorial. Nah, faktorial adalah operasi perkalian berurutan dari suatu bilangan bulat positif sampai angka 1. Faktorial sering digunakan dalam perhitungan penyusunan dan pemilihan dalam kombinatorika. Nah, faktorial biasa ditulis N faktorial. Artinya N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali dan seterusnya dikali 1. Contohnya seperti 5 faktorial sama dengan 120. Selanjutnya ada permutasi. Permutasi adalah penyusunan dengan memperhatikan urutan. Jika urutan berbeda, maka hasilnya dianggap berbeda. Permutasi biasanya digunakan dalam pemilihan jabatan atau penyusunan posisi. Nah, rumusnya P N, R sama dengan N faktorial dibagi N kurang atau minus R faktorial. Contohnya memilih ketua, wakil, dan sekretaris dari 6 orang. Seperti ini. P N 6,3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 sama dengan 6 faktorial dibagi 3 faktorial sama dengan 120 cara. Karena jabatan berbeda maka urutan penting. Selanjutnya ada permutasi dengan unsur sama. Permutasi dengan unsur sama adalah penyusunan objek yang sebagian anggotanya memiliki jenis yang sama, sehingga jumlah susunannya harus dibagi untuk menghindari perhitungan berulang. Jika ada objek yang sama, gunakan rumus N faktorial dibagi N 1 faktorial dikali N 2 faktorial dan seterusnya. Contohnya kata mama.
Nah, di sini 4 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 6 susunan. Nah, selanjutnya ada permutasi melingkar. Permutasi melingkar adalah penyusunan objek dalam bentuk lingkaran di mana posisi awal tidak dianggap berbeda karena dapat diputar. Nah, dalam susunan melingkar, rotasi tidak menghasilkan susunan baru. Nah, jika disusun melingkar, rumusnya n-1 faktorial. Contohnya 5 orang duduk melingkar. Seperti ini. 5-1 faktorial sama dengan 24 cara. Selanjutnya ada kombinasi. Nah, kombinasi adalah pemilihan tanpa memperhatikan urutan. Artinya, urutan berbeda tetapi anggota sama tetap dihitung sebagai satu cara. Rumusnya itu C n, R sama dengan n faktorial dibagi r faktorial n minus r faktorial. Contohnya, memilih 3 siswa dari 7 siswa. Jadi C 7,73 sama dengan 35 cara. Selanjutnya ada kombinasi dengan pengulangan. Kombinasi dengan pengulangan adalah pemilihan objek di mana suatu objek boleh dipilih lebih dari satu kali. Biasanya itu digunakan dalam pemilihan jenis barang yang tersedia dalam jumlah yang banyak. Nah, jika boleh memilih lebih dari satu kali, rumusnya itu C n ditambah R dikurang 1, R. Selanjutnya ada prinsip Dirichlet. Nah, prinsip Dirichlet menyatakan bahwa jika sejumlah objek lebih banyak daripada jumlah tempat penyimpanan yang tersedia, maka pasti ada minimal satu tempat yang berisi lebih dari satu objek. Nah, prinsipnya ini digunakan untuk membuktikan keberadaan sesuatu tanpa harus mengetahui secara pasti objek di mana yang dimaksud. Jika n objek dimasukkan ke dalam K kotak dan n lebih besar dari K, maka minimal ada satu kotak berisi lebih dari satu objek. Contohnya itu 13 orang dan 12 bulan. Nah, karena 13 lebih besar dari 12, maka pasti ada 2 orang lahir di bulan yang sama. Nah, mungkin itu saja materi tentang himpunan dan kombinatorika lanjut. Sangat penting. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.